Bangkitnya Dataran Hitam bab 1721 meninggalkan pengasingan. Nantinya, setelah Minos selesai berkultivasi, ia dipertemukan kembali dengan istri dan anak-anaknya, dan tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan semua orang yang hendak kembali ke kota kering. Kebanyakan dari mereka sudah tinggal cukup lama di tempat ini, jadi selain Kendrick, Sarah, Abby, dan Isabella, yang akan menemani Minos dalam perjalanan ke wilayah barat ini. Hanya Emlyn dan Kila yang akan tinggal di kerajaan tata ruang untuk sementara waktu. Lebih banyak tentara dari tentara Dataran Hitam dan tetua dari Sekte Awan Abu-Abu akan dikirim ke sini nanti. Tapi untuk saat ini, semua individu di sana akan kembali ke kota kering bersama Minos, Gloria, dan Ruth, yang akan tinggal di ibu kota untuk mengurus urusan lokal. Dengan demikian, kerajaan tata ruang menjadi agak kosong ketika Minos mengaktifkan cincin ruang ini dan kembali ke kota kering. Kendrick, pergilah berkultivasi. Kamu belum melakukannya dalam 2 hari? Abby menghela nafas setelah semua orang pergi dan memerintahkan anak laki-laki ini untuk memenuhi tanggung jawabnya yang telah dia tunda karena kemajuan ayahnya. Mendengar itu, dia berlari ke tempat Kila dan Emlyn berada, di dalam salah satu kerangka raksasa di ruang itu. Jangan khawatir Bu, aku belajar sambil mengawasi ayah. Dia berkata sambil berlari dan tersenyum. Sarah tersenyum melihat kakaknya bergegas melarikan diri dari ibunya dan segera menuju ke tempat yang dia sukai untuk bermeditasi. Ayah tidak akan membiarkanku melakukan apa yang kuinginkan sampai aku menjadi orang suci, jadi aku harus fokus berkultivasi sekarang. Dia berpikir. Bertanya-tanya kapan dia bisa memiliki lebih banyak kebebasan. Bagaimanapun juga, dia merasa tidak buruk untuk tinggal di kerajaan tata ruang untuk sementara waktu sementara dia masih seorang kultivator yang lemah dibandingkan dengan banyak masalah di negaranya. Sementara itu, Minos dan orang-orangnya muncul di kota kering di ruang budidaya besar markas besar tentara Dataran Hitam. Di tempat itu, dilindungi oleh beberapa susunan yang menghalangi fluktuasi spiritual di sekitarnya, kelompok yang terdiri lebih dari 100 orang segera bubar. Minos bermaksud untuk mengalami beberapa perubahan gravitasi chaotik, tapi pertama-tama, dia berjalan menuju istananya sambil menampilkan aura level 80 agar seluruh inti ibu kotanya dapat merasakannya. Ini adalah caranya memanggil anak buahnya dan memberitahu penduduk terpenting ini tentang keberhasilannya maju ke tahap ke-9. Segera setelah merasakan aura level 80 yang baru, orang-orang yang bekerja, berlatih, atau di waktu senggang mereka di dalam area yang dilindungi oleh kubah pertahanan kota kering menyadari bahwa kedaulatan mereka telah maju satu tingkat. Yang mulia telah naik ke level 80. Seorang pria parubaya di level 66 berpikir dalam hati sambil melihat ke arah mana Minos bergerak, merasa puas melihat pertumbuhan orang ini. Joey telah lama berada di Black Plain Army dan telah melihat banyak pertumbuhan Minos. Saat dia merasakan pengembangan baru dari pemimpinnya, mau tak mau dia merasa seolah-olah dia sendiri telah menjadi lebih kuat dan tersenyum bahagia. Di sisi lain, kakek Minos, Oswald, berada di pinggiran kota mengawasi kota ini dan, setelah merasakan gejolak spiritual cucunya, segera berpindah dari tempatnya, menuju ke arahnya. Oswald sudah hampir mencapai level 81, tetapi menilai seberapa cepat Minos dalam budidayanya, pria ini merasa dia akan segera melihat cucunya meninggalkannya. Seperti yang dia impikan tentang momen ini sejak dia melihat Minos di puncak kabut beberapa dekade yang lalu, mau tak mau dia merasakan kepuasan luar biasa terhadap pertumbuhan pemuda ini. Maisi dan Patience juga ada di sana, dan para sage spiritual lainnya serta anggota pemerintah terkait pindah ke aula tahta kekaisaran. Di tempat itu, para penjaga istana sudah berlutut ketika Minos memasuki area tersebut dan berkata dalam satu suara. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Selamat atas terobosannya. Minos melihat orang-orang itu dan tersenyum, memberi isyarat agar mereka berhenti dan kembali ke posisi aslinya. Sementara itu, sekretarisnya, Dilian, dan beberapa anggota pemerintah lainnya tiba di tempat itu hampir bersamaan dengan para sage spiritual pertama yang hadir di sana. Selamat telah menjadi seorang sage, Yang Mulia. Beberapa di antara mereka mengulangi hal serupa. Mereka senang karena Minos telah maju dan dia telah kembali sebelum masalah besar melanda kekaisaran. Oswald tiba di tempat itu, menghampiri cucunya, dan menepuk punggungnya beberapa kali sambil mengucapkan kata-kata ucapan selamatnya sendiri. Patience dan Maisi akan melakukan hal yang sama, sementara semua orang tersenyum. Terima kasih atas kata-katamu, tapi kita harus segera memutuskan beberapa hal. Dia berkata sambil memberi isyarat kepada orang-orang di sana untuk menurunkan emosi mereka dalam ucapan selamat dan pujian. Sekarang setelah saya kembali, saya bermaksud berangkat ke Lusmait dalam beberapa hari, jadi mari kita selesaikan urusan yang diperlukan secepat yang kita bisa. Semua orang berdiri diam dan mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin mereka. Hal ini terutama berlaku bagi anggota keluarga Dewi Kehidupan, yang sangat gembira dengan penguatan Minos, sesuatu yang membuat mereka semakin dekat untuk membalas dendam terhadap keluarga Feora. Minos lalu berkata, saya ingin pemerintah kita fokus pada pengembangan kerajaan kelautan dan kawasan akhir dalam beberapa bulan atau tahun ke depan.
Kedua tempat ini akan sangat penting, jadi kita tidak bisa mengistimewakan negara lain atas kedua tempat tersebut. Sedangkan untuk tentara, terus lindungi perbatasan kekaisaran dan kedua wilayah tersebut. Saya ingin meningkatkan kehadiran sage spiritual di sekitar area tersebut dan menguranginya di kota kering. Gloria dan Ruth berdiri di samping Minos dan melihat betapa semua orang di sekitar merasa aneh dengan perintah suaminya ini. Tapi meski mereka berdua tidak yakin apa maksudnya, keduanya menunggu kata-katanya. Apakah kamu yakin tentang ini? Maisi bertanya kepada putranya, mengungkapkan keraguan semua orang di sana. Minos kemudian menjelaskan, dengan kemajuan saya ke tahap ke-9 dan jaminan yang dihasilkan oleh perlindungan yang kami miliki dari Maximilian Flamen, saya dapat mengamankan keamanan kota ini untuk diri saya sendiri. Saya akan menunjukkannya kepada Anda sebentar lagi. Silakan ikut dengan saya, dia berkata sambil memberi isyarat agar semua orang mengikutinya. Kemudian semua orang di sana terbang mengejar Minos. Dengan cepat tiba di luar kubah pertahanan kota kering, tempat kaisar segera memerintahkan anak buahnya untuk menonaktifkan susunan pertahanan di area sekitarnya. Dia lalu berkata, saya akan menunjukkan kepada Anda evolusi gravitasi chaotic. Mulai hari ini kita tidak lagi memerlukan susunan pertahanan untuk melindungi kota ini. Lubang hitam saya akan melakukannya. Bangkitnya dataran hitam bab 1722 perkembangan gravitasi chaotic. Setelah dialognya, Minos segera mengedarkan tekniknya yang ke-8, membuat proyeksi agung jiwanya terlihat di atas kota kering. Mereka yang belum melihatnya secara alami membuka mata mereka saat mengamati avatar jiwa ini, memperhatikan kekokohan dan fluktuasi spiritualnya yang padat. Minos memiliki basis budidaya yang sangat kuat dan kokoh. Oswald melihatnya dan merasa senang, menyadari suatu hari, cucunya akan menjadi demigod. Yang pertama dalam garis keturunannya yang mencapai prestasi itu. Maisi dan Patience juga memperhatikan hal ini, merasa sangat bangga pada Minos. Tapi saat semua orang memperhatikan perubahan yang dialami avatar ruang dan waktu, dia menggabungkan teknik chaotic gravity dan devouring art miliknya. Segera setelah melakukan hal itu, beberapa lubang hitam mini muncul di sekitarnya, menunjukkan kepada orang-orang di sana dan Minos betapa cepatnya hal ini bisa terjadi sekarang karena dia adalah seorang petapa spiritual. Pada saat yang sama, lebih banyak energi dari lingkungan sekitar digunakan untuk membentuk lubang hitam ini, sehingga bobot jiwa Minos lebih ringan. Jadi dia menghabiskan kurang dari 20% energinya untuk fusi ini. Ketika dia membentuk lubang hitam kecil ini, Minos menggabungkan beberapa di antaranya, membentuk 4 wilayah ruang yang lebih besar yang mampu dengan mudah menelan bahkan pembudidaya level 85. Kemudian dia mencuri basis budidaya beberapa orang di daerah sekitarnya, dengan cepat menaikkan levelnya ke level 82. Dengan melakukan itu, dia segera memperkuat lubang hitamnya, menaikkan levelnya hingga batas tahap ke-9. Dengan gerakan itu, bahkan demigod level 90 pun harus mewaspadai lubang hitam itu. Menakjubkan, level yang mulia benar-benar meningkat pesat. Meneguk, bayangkan ketika dia naik ke level 90? Mungkin hanya dewa yang berada di atasnya? Beberapa orang memikirkannya, menantikan kapan hal itu akan terjadi. Pada saat itu, kerajaan dataran hitam tidak lagi memiliki ancaman apapun yang membuat mereka khawatir. Sementara beberapa orang memikirkan hal serupa. Minos mulai memindahkan lubang hitamnya di sekitar inti kota kering, menciptakan formasi dengan wilayah ruang tersebut. Dia menempatkan ketiganya di posisi yang lebih rendah seolah-olah merupakan sudut segitiga sama sisi. Sementara itu, lubang hitam terakhir berdiri di atas area tengah segitiga, beberapa mil jauhnya dari lubang hitam lainnya. Dengan menempatkan setiap lubang hitamnya pada jarak yang sama satu sama lain, Minos menggunakan kemampuan barunya mengenai chaotic gravity. Menciptakan distorsi spasial di ruang angkasa dalam formasi lubang hitam ini. Segera setelah dia mulai memanipulasi ruang sedemikian rupa, semua orang di kota kering merasa seolah-olah hari perlahan berganti malam saat langit biru di atas mereka menghilang. Pada saat yang sama, sesuatu seperti kain gelap muncul di antara ruang lubang hitam, mengikuti bentuk yang, dari kejauhan, tampak melengkung tetapi dari dekat tampak lurus. Seperti dinding luar piramida, Minos menempatkan lubang hitam di bawah tanah di bagian-bagian yang tidak dibuat oleh manusia, menciptakan kubah gelap raksasa di atas kota kering. Dia dengan terampil mengendalikan lubang hitam di bagian bawah agar tidak memperbesar ukurannya dengan menyerap massa dan energi spiritual di lingkungan di luar minatnya. Ketika mereka sudah berada di posisinya, jaringan di antara sisi-sisi kubah baru ini selesai bertransformasi. Menjadi seperti langit di malam hari ketika seseorang tidak dapat melihat bintang-bintang. Pada saat yang sama, masing-masing lubang hitam melepaskan sejumlah besar energi spiritual yang diserap dari luar kubah ke dalam kota. Meskipun hari itu sepertinya telah berakhir, kepadatan spiritual meningkat pesat. Meneguk, itu, spiritual sage level 85, bersama kelompok Minos lainnya, membuka mulutnya karena terkejut.
Merasa seolah-olah seluruh kota kering telah berubah menjadi ruang budidaya raksasa yang mampu memelihara bahkan para pembudidaya level 90. Semua orang di kelompok itu menyadari hal ini. Terkejut dengan kreasi Minos. Minos telah mencapai tingkat pemahaman tentang ruang angkasa sehingga dia sudah dapat memanipulasi energi spiritual di sekitarnya sedemikian rupa sehingga lubang hitamnya dapat menyaring energi bebas di sekitarnya dan mengembalikannya ke bagian dalam ruang ini. Selain itu, karena sifat kubah kota kering yang baru ini, energi spiritual hanya dapat masuk dan tidak dapat keluar dari ruang ini kecuali melebihi tingkat lubang hitam pada saat itu. Namun, ini hanyalah properti sekunder dari ciptaan Minos. Apa yang Anda lihat tentang kota kering adalah penghalang pertahanan baru kota tersebut. Ini dapat meningkatkan kepadatan energi spiritual di dalam kubah piramidal itu, tapi bukan itu tujuannya. Saat dia mengucapkan ini dengan lantang agar seluruh kota dapat mendengarnya, Minos melemparkan senjata tingkat tinggi kelas 3 ke arah penghalang gelap di atas kota. Saat dia melakukan itu, benda itu terbang ke penghalang yang tampak seperti kain gelap yang mencegah cahaya memasuki kota kering. Namun, saat hendak melintasi benda yang tampak seperti kain itu, senjatanya tiba-tiba mengalami transformasi yang ekstrim. Setelah mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi, ia berubah menjadi sesuatu yang menyerupai mie partikel. Ia kemudian tersedot ke dalam lubang hitam terdekat dari tempatnya berada. Lanjut Minos. Itu adalah penghalang pertahanan terbaik yang pernah ada. Ia dapat berkembang saat ia menyerap sesuatu dan naik ke tingkat yang bahkan dapat mengalahkanku. Karena itu, mohon jangan mendekatinya untuk apapun di dunia ini. Begitu Anda menyentuh kain itu, tidak ada jalan untuk kembali. Yang ada hanyalah kegelapan kematian. Ini adalah pertahanan baru kota kami, hadiah dari saya. Neguk, banyak orang di kota ini mendongak, melihat tidak adanya cahaya di atas mereka dan takut mendekati batas tersebut. Tetapi bukankah itu berbahaya bagi kita? Maisi bertanya. Bagaimana kita keluar dari sini? Minos tersenyum mendengarnya lalu bergerak. Segel ilahi, portal. Dia memusatkan lebih dari 60% kekuatannya pada gerakan ini, membuat segel dengan tangannya dan menyerang kedua arah berbeda. Segel melingkar dengan berbagai tulisan terbang menuju kedua ujung kubah baru ini, menyentuh kain gelap itu tanpa terserap karena kendali Minos atas kubah tersebut. Segera setelah mengintegrasikan bagian dari kubah itu, dua area semi-transparan muncul di tempat yang diserang Minos. Dengan kegelapan di sana menghilang dan muncul sesuatu yang terdistorsi sehingga tidak dapat dilihat oleh siapapun. Mulai hari ini, hanya itu yang menjadi dua pintu masuk ke kota kering. Siapapun dapat keluar hanya dengan melewati area tersebut, namun memasukinya akan lebih rumit. Hanya dengan izin dari orang yang mengendalikan pintu masuk, kamu dapat masuk satu kali. Kamu keluar. Bangkitnya dataran hitam bab 1723 kubah piramida. Minos memberi isyarat beberapa kali dan membuat segel terakhir pada dua artefak serupa. Dia kemudian menyerahkan satu kepada Ruth dan yang lainnya kepada Sage spiritual level 85. Inilah kunci gabungan dari kubah ini. Dengan menggunakan kedua bagiannya secara bersamaan, Anda dapat membuka kota bagi pengunjung. Tanpa satu bagian, yang lain tidak dapat melakukan hal yang sama. Jadi salah satu dari kalian akan tetap berada di luar kota kering, dan yang lainnya akan tetap di dalam, mengendalikan pintu masuk orang. Keduanya menerima barang-barang itu, melihat apa yang tampak seperti medali, tetapi memiliki simbol piramida besar di atasnya. Bagaimana kita mengatur agar ini digunakan secara bersamaan? Tanya Ruth. Penghalang pertahanan itu tidak menghalangi transmisi dan penerimaan informasi. Anda masih dapat menggunakan susunan komunikasi di dalam tempat ini seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Kata Minos sambil mengajari orang-orang ini. Itu tidak menimbulkan banyak kerugian bagi kehidupan orang-orang yang berada di dalam tempat ini. Satu-satunya kelemahan adalah mulai hari ini tidak akan ada lagi sinar matahari di kota kering. Hal yang paling bisa dilakukan Minos dan orang-orangnya adalah menciptakan sumber cahaya buatan di sekitar kubah baru, tapi cahaya alami tidak akan masuk ke sana sama sekali. Orang-orang dalam kelompok pembudidaya tingkat tinggi mendengar ini dan merasa bahwa ini memang merupakan kemajuan besar dari pihak Minos dan hadiah yang tak tertandingi bagi kota kering. Meskipun mereka tidak lagi mempunyai hak istimewa atas cahaya alami di tempat ini dan jalan masuk orang akan menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Mereka yang tinggal di sana akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka tidak hanya akan memiliki pertahanan yang akan melindungi mereka dari para kultivator di bawah level 90. Namun mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari kepadatan spiritual baru di kota ini. Kalau dipikir-pikir, semua individu di atas level 80 senang dan kagum dengan kemampuan Minos. Itu hampir seperti kerajaan semi-spasial, komentar seseorang. Mendengar itu, Minos tersenyum, karena itu tidak sepenuhnya salah. Karena kemampuannya yang dihasilkan dengan menyerap pemahaman budidaya kerangka raksasa dan teknik fusinya, dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam manipulasi ruang. Dia masih harus menjadi dewa untuk mengembangkan satu kerajaan tata ruang dari awal.
Tapi dia sudah bisa menciptakan tempat spesial seperti ini. Ruth dan Gloria mendengar komentar itu dan memandang Minos. Jangan bilang kalau kamu bisa membangun kerajaan tata ruang sebelum menjadi dewa? Ruth menanyainya. Mustahil. Dia tertawa. Paling-paling aku bisa menciptakan kerajaan spasial palsu. Masalahnya adalah bahkan dengan pemahaman yang diperlukan, energi dewa diperlukan untuk menciptakan wilayah ruang seperti itu. Itu hanya akan saya dapatkan jika saya mencapai tahap ke-11. Orang-orang dengan pemikiran yang lebih absurd di sekitar memahami hal ini dan mengesampingkan pikiran gila mereka. Dia lalu berkata, pokoknya, saya akan melakukan tempat lain seperti ini di sekitar kekaisaran di masa depan. Tapi untuk saat ini, saya hanya akan melakukan ini di kota utama di area akhir dan kemudian berangkat ke Lusmait. Aku akan melakukan hal seperti itu di tempat lain setelah aku berurusan dengan keluarga Longus terkutuk itu. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju, memahami bahwa ini akan lebih baik. Oswald lalu berkata, bukan tanpa alasan kamu ingin kami menyebar ke seluruh kekaisaran. Faktanya, kota kering hanya membutuhkan Ruth dan Esmond yang lebih tua untuk mengurus orang-orang di sini. Kini setelah mereka melihat semua tentang pertahanan lokal baru ini, pasukan Minos memahami mengapa mereka tidak lagi dibutuhkan di sana dalam jangka pendek. Sebagian dari mereka menyesali hal ini, karena mereka tidak dapat menikmati manfaat besar dari tinggal di sana untuk bercocok tanam dalam jangka pendek. Bagaimanapun, rencana pemimpin mereka adalah yang terbaik untuk kekaisaran, jadi tidak ada orang lain yang mempertanyakan perintahnya. Setelah melihat apa yang mereka butuhkan, mereka semua menerima misi mereka, dan hampir tidak ada yang tertinggal setelah beberapa saat. Minos berdiri di samping Gloria dan Ruth serta beberapa sage spiritual yang hampir mencapai kemajuan. Karena mereka tidak jauh dari mencapai level baru, Minos ingin beberapa dari mereka tinggal lebih lama di tempat ini untuk berkultivasi dan baru pergi setelah mereka mencapai level baru. Dia memandangi para wanitanya dan berkata, Ruth, aku harus mengandalkanmu untuk mengatur masuknya orang ke sini. Tapi jangan khawatir, itu bukan pekerjaan yang sulit. Kamu hanya perlu menyimpan medali yang kuberikan padamu setiap saat, dan ketika kamu harus melakukan sesuatu, masukkan sebagian energimu ke dalamnya. Namun berhati-hatilah. Jika musuh mencoba sesuatu melawan Esmond, jangan buka kota itu untuk siapapun. Ketika saya kembali, saya akan menyelesaikan masalah apapun yang ada. 6. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dia berkata. Dia lalu berkata pada Gloria, lanjutkan urusanmu dengan gereja dan cobalah untuk maju ke tahap ke-9 selagi aku pergi. Tidak akan sulit untuk melakukannya di tempat seperti sekarang ini. Dia setuju, aku sudah berencana melakukan itu. Sedangkan untuk Church, aku akan mencoba bergerak lebih lambat saat kamu pergi. Tidak ada tekanan pada kami, tapi sebaiknya kami tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Setelah itu, mereka kembali ke istana kekaisaran, tempat Minos akan menyelesaikan pembicaraannya dengan bawahannya yang lebih lemah dan orang-orang terkait di pemerintahannya. 3 hari setelah membuat kubah piramida kota kering, Minos menyelesaikan bisnisnya di ibu kotanya dan dengan cepat menuju ke area akhir melalui jaringan lubang cacing negara bagiannya. Karena kepraktisan jalur luar angkasa ini, dalam beberapa menit setelah keberangkatannya dari kota kering, tempat pelabuhan lokal dipindahkan dari kubah. Ia tiba di bekas ibu kota negara bagian keluarga Carline. Di tempat ini, dia akan bertemu dengan kenalan lamanya, Kara Carline, pemimpin daerah saat ini dan presiden majelis lokal. Dia saat ini berada di level 72 dan penduduk asli paling kuat di wilayah tersebut. Orang tuanya telah pensiun dari peran mereka ketika dia mengambil alih peran mereka dan sekarang hidup dalam pengasingan, mencoba untuk maju ke tahap ke-8. Sayangnya bagi mereka, mencapai kemajuan seperti itu ternyata lebih sulit daripada yang mereka kira karena fakta bahwa mereka telah menua saat mereka hanya menjadi raja spiritual. Bahkan dengan bakat yang cukup untuk mencapai level 70, mereka mengalami kesulitan besar untuk keluar dari level 69. Bagaimanapun, setelah mencapai tempat ini, Minos tidak akan membuang banyak waktunya untuk berinteraksi dengan penguasa kuno di wilayah tersebut. Tepat setelah minum teh dan berbincang singkat, dia melakukan apa yang ingin dia lakukan di sana. Dia menciptakan kubah piramida yang mirip dengan ibu kota negara bagiannya di kota utama di sana untuk membantu penduduk setempat tumbuh lebih kuat dan melindungi diri mereka dari ancaman dari utara. Setelah ini, tanpa penundaan, Minos kembali menggunakan jaringan lubang cacing negaranya, kali ini pergi ke Vogel, dari mana ia bermaksud berangkat ke kerajaan Lusmait. Ini adalah awal perjalanan baru bagi Minos. Bangkitnya dataran hitam bab 1724 dimulainya perjalanan menuju Lusmait. Sekali lagi, dia memasuki wilayah barat dengan tujuan menyembunyikan pergerakannya. Jadi dia memilih untuk melewati perbatasan tempat ini dengan negara bagiannya untuk mencegah pengamat lokal memperhatikan pergerakannya. Minos masih diawasi oleh kekuatan dari berbagai belahan benua, termasuk Kekaisaran Timur. Namun mengingat kemampuannya saat ini dan kehadiran jaringan lubang cacing yang berkembang dengan baik di kerajaan dataran hitam,
mengikuti atau melacak pergerakannya menjadi mustahil. Paling-paling, seseorang dapat mengawasi apakah dia berada di ibu kota negara bagiannya atau memeriksa perjalanannya melalui lokasi lain di wilayah kekuasaannya. Namun jika dia ingin menjelajah ke dunia spiritual, menghubunginya sekarang akan jauh lebih sulit. Salah satu demigod Vico mengalami kesulitan besar melakukan hal ini ketika Minos berada di level 77, jadi sekarang, di level 80, hal seperti itu akan menjadi lebih rumit. Dia mengetahui hal ini dan bermaksud untuk melewati lubang cacing hanya melalui perbatasan dan tempat paling berisiko dalam perjalanannya karena perjalanan semacam ini memiliki bahayanya. Saat memasuki kerajaan Feora, dia segera memulai jalan yang pernah dia lalui melalui negara bagian ini bersama dengan binatang lokal yang telah mencapai kesepakatan untuk mengarahkannya ke perbatasan dengan Kekaisaran Barat. Mengingat fakta bahwa dia mengetahui jalannya dan jauh lebih cepat dari sebelumnya, Minos dengan cepat bergerak melintasi medan. Mengikuti strategi bergerak dengan kecepatan yang setara dengan levelnya dan tidak terbang agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Karena itu, dalam hitungan beberapa menit, dia sampai di tempat di pesisir kerajaan dekat suku tempat dia tinggal beberapa hari sebelumnya. Dari sana, dia segera memulai perjalanannya di sepanjang garis pantai terdekat, menghindari suku-suku binatang buas dan kota-kota manusia yang dia tahu berada di dekatnya, mengingat pengalamannya sebelumnya. Ini membantunya pada awalnya, dan Minos segera melintasi lebih dari separuh perjalanannya ke perbatasan negara bagian ini dengan Kekaisaran Barat tanpa masalah dalam perjalanannya. Namun dia akan segera dihadapkan pada situasi yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Saat berlari melalui jalur hutan lebat kerajaan Feora, Minos tiba-tiba menemukan pertempuran di jalurnya. Dia sedang menuju ke barat ketika dia melihat makhluk sebesar kereta terbang tak terkendali seperti meteor. Makhluk ini tampak seperti burung dengan bulu berwarna abu-abu, paruh berwarna hitam, dan mata sebesar kepala manusia. Bagian tubuhnya berlumuran darah dan terbang liar ke arah Minos. Sementara itu, makhluk bertubuh ular, bersisik hitam dan merah, bermata emas, dan pupil vertikal menyerang ke arah makhluk abu-abu itu, selalu mengirimkan serangan ke arah Minos. Minos melihat ekor makhluk itu melintasi ruang pada titik yang tidak jauh darinya dan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain bertindak. Karena akan sangat terlambat baginya untuk mencoba menghindarinya. Untungnya tidak satupun dari makhluk-makhluk ini yang merupakan pesilat setengah dewa, dan peluangnya di sana tidaklah kecil. Gravitasi caotik, penghancuran kekosongan. Dia segera mengaktifkan teknik ini saat avatar ruang dan waktu miliknya muncul. Segera menyebabkan dinding lubang cacing yang digunakan ular itu runtuh menutupi tubuhnya. Di tengah tindakan awal ini, Minos mengamati tubuh ular dengan kemampuan visualnya, memperhatikan kelemahan makhluk tersebut. Dia kemudian mengaktifkan teknik ke-9 tanpa penundaan, memasang segel pada tubuh itu. Segel ilahi, neraka merah. Api merah melonjak di sekitar makhluk itu segera setelah segel mencapai tubuhnya, menempatkannya di hadapan kelemahan terbesarnya, yaitu api. Menderita dua serangan cepat dari sage spiritual lemah di jalurnya, ular itu memandangnya dengan penuh kebencian, merasakan sakit karena diserang tanpa ampun secara tiba-tiba. Itu adalah sage spiritual level 88 yang kuat. Tetap saja, tanpa mempersiapkan langkah kejutan Minos, ia langsung menerima kerusakan kecil dari aksi cepat sage level 80 ini. Manusia, ia melihat ke arahnya dan berteriak, sangat tersinggung. Makhluk level 87 yang terbang menuju Minos menyadari apa yang terjadi dan berterima kasih kepada Tuhan karena manusia ini telah mencegah serangan terakhir lawannya. Ia terluka parah, dan jika ia menderita pukulan terakhir, ia pasti akan mati. Minos menyadari hal ini dan, setelah menyadari tubuh itu begitu dekat dengannya, menggunakan kemampuannya untuk memperlambat kecepatannya. Mulai gaya tolak pada tubuh itu untuk memperlambatnya. Pinjamkan aku kekuatanmu, burung. Katanya dengan tenang, menunjukkan kepada makhluk itu bahwa dia tidak sedikit pun takut dengan lawannya yang 8 tingkat di atas dirinya. Burung itu tidak mengerti apa maksud komunikasi mental Minos karena ia terluka parah. Jadi bagaimana ia bisa memberikan kekuatannya padanya? Namun setelah menggunakan kemampuan spiritual Sages ini untuk pertama kalinya, Minos segera mencuri basis budidaya burung tersebut. Memanfaatkan fakta bahwa burung tersebut sangat lemah dan tidak memiliki banyak pertahanan untuk melawannya. Jika berada dalam situasi lain, di mana burung ini berada pada puncaknya, akan sulit bagi Minos di level 80 untuk mencuri basis budidaya makhluk level 87. Namun mengingat keadaan saat ini, dia berhasil melakukan itu. Dalam sekejap mata, dia menaikkan levelnya menjadi 82, sangat mengejutkan makhluk itu dengan marah melihat ke arahnya. Ular itu telah melarikan diri dari ruang angkasa dan mencoba menghancurkan tubuhnya dan api yang diciptakan oleh segel Minos. Ketika dia telah meningkatkan basis budidayanya secara signifikan, ia dengan cepat terbang ke arahnya, berniat membunuhnya sebelum melakukannya pada saingannya. Namun, ia telah membuat kesalahan besar dalam mendekati Minos.
Ketika Minos merasakan kekuatan level 82 di tubuhnya, dia segera mengaktifkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan mengepalkan tinjunya. Kemudian dia membuat avatar jiwanya mengepalkan salah satu tangannya, ruang di sekitarnya bergetar hebat hanya untuk itu. Kemudian dia meninju ke arah makhluk itu semakin dekat dengannya dan burung itu. Tinju kanan proyeksi jiwa Minos menjatuhkan ruang saat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi melawan lawannya, menyebabkan energi spiritual dan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Siapapun yang berjarak lebih dari 1 kilometer dari Minos tidak dapat memanipulasi ruang pada saat itu karena konsekuensi dari pukulannya. Ketika pukulan itu mengenai kepala ular itu, ia merasakan teror pada dirinya sendiri, gemetar ketakutan ketika melihat kematian memberinya anggukan. Kotoran. Bangkitnya dataran hitam bab 1725 tinju Minos yang ditakuti. Sial, pikirnya ketika melihat beberapa lubang cacing yang tidak stabil muncul di sekitar kepalan tangan Minos, merasakan tabrakan mengerikan yang akan menghantamnya. Sesaat setelah pemikiran itu, wajahnya merasakan tangan kanan Minos yang kuat mengubah bentuknya dengan cara yang tidak wajar sementara tulang wajahnya hancur seperti kaca. Pada saat yang sama, beberapa lubang cacing menyerang berbagai bagian kepala dan tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya seolah-olah itu adalah bom yang kuat. Daging wajahnya langsung menguap, terdegradasi bersama sisiknya oleh ruang tidak stabil di sekitar kepalan tangan itu. Tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup, makhluk itu dimusnahkan dengan satu pukulan dari Minos. Ketika tinjunya berhenti bergerak, lebih dari separuh tubuh makhluk itu telah hilang. Bahkan tidak ada tanda-tanda keberadaan level 88 yang kuat dari beberapa saat yang lalu yang tersisa. Perlahan-lahan lubang cacing yang tidak stabil itu menjadi tenang. Menutup saat puluhan makhluk di sekitar menyaksikan dengan kaget saat pertarungan ini segera berakhir. Tangan kanan avatar jiwa Minos berlumuran darah saat asap mengepul dari gesekan intens dengan ruang di saat-saat sebelumnya. Minos merenungkan hal ini dengan cara yang sama seperti burung yang terluka, dan menganggap apa yang baru saja terjadi sangat mengesankan. Minos menjadi lebih kuat dari yang dia kira. Aku tidak mengira dia akan dihancurkan semudah itu. Dia berpikir dalam hati sambil melihat sisa-sisa mayat itu. Agak terkejut melihat betapa kasarnya kekuatan tubuh yang tidak bisa dihancurkan miliknya. Sementara itu, burung di dekatnya telah mendapatkan kembali kilauan di matanya, melebarkannya secara signifikan untuk melihat musuhnya dan sekutu yang tidak terduga ini. Bagaimana? Ia bertanya dengan lantang, sangat terkejut dengan situasi yang berkembang. Keheningan berlangsung beberapa saat hingga Minos meninggalkan keadaan merenungnya untuk berkata, "Ular itu mencoba membunuhku, jadi aku tidak punya pilihan. Meskipun aku tidak mengetahuinya, atau menentangnya, aku harus melenyapkan ular itu." "Siapa kamu? Kamu mencuri kultivasiku untuk memperkuat dirimu sendiri?" kata burung itu sambil merasakan basis budidayanya perlahan kembali normal. Menyadari hal ini, ia menjawab pertanyaannya sendiri. "Minos Stuart, Anda adalah kaisar dataran hitam. Tapi bagaimana caranya? Kamu seharusnya tidak terlalu kuat," dikatakannya sambil menggunakan komunikasi mentalnya. Meskipun rasanya sangat tidak enak karena luka di tubuhnya. Minos telah menjadi begitu terkenal di seluruh benua tengah sehingga tidak ada lagi makhluk hidup yang belum pernah mendengar namanya sekali atau dua kali. Bahkan makhluk hidup pun tahu siapa Minos Stuart dan keahlian utamanya pengendalian energi. Minos memandangi makhluk yang tanpa disadari telah dia selamatkan nyawanya dan dalam hati berkata untuk tidak memberitahu makhluk lain di sekitarnya. "Yah, aku tidak diwajibkan untuk tetap berada di level yang sama selamanya. Saya menjadi lebih kuat. Kamu bicara seolah-olah itu bukan masalah besar." Burung itu mengamatinya dalam diam selama beberapa saat. "Aku menyelamatkan hidupmu, jadi jangan membicarakan apa yang baru saja terjadi di sini. Bisakah kamu melakukan itu untukku?" Tapi makhluk itu mengatakan hal lain padanya, mengejutkannya dengan nada memohon. "Tolong bawa aku bersamamu kemanapun kamu pergi. Aku terluka parah dan tidak akan bertahan bahkan dengan berakhirnya manakel. Tolong bantu aku, saat aku pulih, aku akan dengan senang hati melayanimu sebagai tunggangan." Oh, Minos terkejut dengan permintaan ini, karena dia benar-benar tidak berharap mendapatkan tunggangan hanya dengan tindakan ini. "Kamu adalah Dodo Bali yang agung, dan kamu masih akan menawarkan diri untuk menjadi tungganganku?" Minos menanyainya, mengetahui bahwa anggota ras burung spiritual ini dapat mencapai tahap ke-10. Kata orang Dodo Bali, "Lebih baik menundukkan diriku pada seseorang yang berbakat daripada mati di tangan hiena yang mencari untung." Minos mengamati sekeliling, di mana beberapa makhluk yang lebih lemah sedang menunggu keberangkatannya untuk menyerang burung ini. Binatang buas dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan memakan dan mencerna daging orang yang mereka telan, jadi ketika makhluk lemah yang kuat muncul, makhluk lemah lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk melahapnya. Ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan nutrisi dan energi yang cukup selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dalam pengasingan. Setelah pemukulan dan pencernaan, mereka dapat menaikkan levelnya dan terkadang bahkan mencapai tahap baru.
Minos berpikir sejenak dan berkata, "Aku menerimamu sebagai tungganganku sebagai imbalan menyelamatkan hidupmu." Segera setelah mengatakan itu, energi gelap muncul di sekitar Minos dan burung itu saat dia sekali lagi mengedarkan energinya melalui teknik ke-9. Saat dia melakukannya, dia menunjukkan laut gelap kepada semua orang di sekitarnya, membuat setiap makhluk yang berjarak ratusan meter darinya merasakan teror yang luar biasa. Para suci spiritual di dekatnya melihat siluet keji muncul di dekat Minos, memperhatikan mereka seolah-olah mereka adalah pejuang kematian. Sage spiritual level 81 di dekatnya, menunggu segalanya terungkap, lalu merasakan hawa dingin di tubuhnya dan melihat salah satu bayangan ini mengambil bentuk yang lebih luar biasa. Makhluk itu tampak seperti campuran manusia biasa dan kerangka, dengan penampilan yang sangat menakutkan. Hal ini terutama berlaku pada matanya, yang sebenarnya tidak memiliki mata melainkan rongga yang memperlihatkan bagian bawah tengkoraknya kepada orang yang melihatnya. Meneguk, apa itu? Binatang level 81 itu merasakan makhluk itu menatapnya dan hampir membuat dirinya sendiri kesal. Ketika ia memutuskan untuk melarikan diri, ia berbalik dan tiba-tiba melihat makhluk di belakangnya. Teriakan pertama di area sekitar datang dari monster sage itu saat Minos memaksakan segel tuan dan pelayan pada monster itu. Segel ilahi, makhluk itu merasakan prasasti muncul di sekujur tubuhnya saat bulan sabit kecil terbentuk di dahinya, menandai bahwa ia selanjutnya akan menjadi milik Kaisar Dataran Hitam. Setelah beberapa saat, Minos menyelesaikan upacara dominasi ini, terkejut dengan kemampuan manusia ini. Dia seharusnya tidak bisa melakukan itu sebelumnya. Apakah itu teknik baru? Sungguh menakutkan. Dia hampir seperti elf sekarang. Burung ini berpikir sendiri, tepat dalam pikirannya. Karena makhluk ini telah mengilhami Henricus Longus untuk mengembangkan teknik ini. Saat dia menyelesaikan apa yang dia lakukan, menakuti semua orang di sekitarnya, Minos bertanya pada makhluk itu. "Siapa namamu?" "Cakar Bintang, Starclaw, mulai sekarang, kamu akan menjadi tungganganku. Untuk saat ini, aku akan mengirimmu ke suatu tempat untuk menjagamu." Namun, meski dengan keraguan, makhluk itu akan segera menghilang dari area itu saat pusaran hitam yang dikendalikan oleh Minos menyerapnya. Waktunya melanjutkan perjalananku. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1726 perjalanan melalui Kekaisaran Barat. Setelah mengirim Starclaw ke kerajaan tata ruang, yang bisa dilakukan Minos tanpa menarik perhatian calon ahli di sekitarnya mengingat kemampuan luar angkasanya saat ini, dia meninggalkan area itu. Melanjutkan perjalanannya, laut gelap telah merawat binatang buas yang melihatnya bertindak, beberapa bahkan telah meninggal. Dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi selama beberapa tahun berikutnya karena takut pada makhluk bayangan itu. Dengan tidak ada lagi kekhawatiran di tempat ini, Minos dengan cepat menuju ke perbatasan kerajaan Feora dengan Kekaisaran Barat. Di bagian perjalanannya ini, dia sekali lagi melintasi perbatasan melalui lubang cacing tanpa kesulitan memasuki kerajaan ini. Tetapi bahkan jika Minos tidak menggunakan strategi ini, dia akan dengan mudah melintasi perbatasan Kekaisaran Barat. Selain fakta bahwa Kekaisaran sedang mempersiapkan perang melawan demigod selatan dan tidak begitu peduli hanya pada sage spiritual tingkat rendah. Kaisar sendiri telah menghapus nama Minos dari daftar orang yang dicari. Dia tahu Kaisar Muda Utara ini telah melakukan kejahatan di negaranya bertahun-tahun yang lalu. Meski begitu, Henry melihat Minos sebagai salah satu dari sedikit orang yang setuju dengan kekhawatirannya dan bersedia melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Karena itu, dia telah mengabaikan tindakan Minos bertahun-tahun yang lalu di kekaisarannya dan telah mengirimkan pesan kepada organisasi bawahannya dan pasukannya bahwa jika mereka melihat Kaisar Stuart, mereka tidak boleh menghalangi jalannya. Bagaimanapun, Minos telah memilih cara yang lebih rahasia untuk melewati keadaan ini dan melangkah seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun saat ini, dia mengetahui hal-hal yang tidak dia sadari di masa lalu dan segera ekstra hati-hati saat bergerak. Dia tidak memiliki banyak pengalaman bergerak melalui negara bagian ini karena dia hanya melakukan perjalanan singkat di kekaisaran ini. Namun, dalam perjalanan Grand sebelumnya melalui kota kering, pria ini telah meninggalkan peta kekaisaran kepada Minos, yang diminta oleh kaisar ini, mengingat minatnya untuk pergi ke Lusmait. Oleh karena itu, meskipun dia tidak tahu banyak tentang kekaisaran barat, Minos telah menentukan jalannya di peta seperti itu dan tidak bergerak dalam kegelapan. Dia tahu tempat-tempat yang ingin dia hindari, dan jalannya bisa dianggap yang terbaik untuknya. Itu lebih panjang, tapi setidaknya tidak melewati wilayah sekte, keluarga, atau wilayah manapun yang sangat penting di negara bagian ini. Maka perjalanannya melalui negara bagian ini dimulai tanpa masalah. Kekaisaran Barat adalah salah satu yang terbesar di benua ini dalam hal luas dan populasi. Sebagai gambaran, negara bagian ini hampir 6 kali lebih besar dari kerajaan Feora dan memiliki hampir 3 miliar penduduk. Sebagian besar populasi ini tinggal lebih dekat ke pantai utara kekaisaran, mengingat jarak wilayah ini dari Kekaisaran Timur, musuh historisnya. Jadi daerah paling terpencil di negara bagian ini terletak lebih jauh ke selatan,
di mana perbatasan panjang negara bagian ini dengan tetangganya dan musuh bersejarahnya berada. Tepatnya di sekitar area inilah Minos melakukan perjalanannya. Saat dia melintasi perbatasan kerajaan Feora dengan Kekaisaran Barat di dekat pantai utara Kekaisaran, dekat Laut Leluhur, Minos segera mengubah arahnya menuju ke selatan. Dia bermaksud melakukan perjalanan melalui wilayah tengah paling selatan Kekaisaran Barat, di mana terdapat lebih sedikit kota yang dilaluinya sehingga memperlambatnya. Mengingat kecepatannya, dia mencapai daerah ini hanya dalam 4 hari perjalanan dan akhirnya mulai melakukan perjalanan ke barat. Saat itu malam, dan saat ini, Minos sedang berhenti untuk beristirahat dan makan sesuatu yang hangat. Dia tidak perlu lagi melakukan hal ini sesering mungkin, tetapi setiap 3 hari sekali, dia suka berhenti sejenak selama 1 jam untuk makan dan memulihkan diri dari perjalanan yang terus-menerus. Mungkin tubuhnya tidak membutuhkan ini, tapi dia merasa mengambil pendekatan seperti ini adalah hal yang baik, meskipun dia sedang terburu-buru menyelesaikan masalah keluarga Longus. Saat dia berdiri di depan api unggun dengan daging di atas ludah di tengah hutan, seorang wanita berambut abu-abu dan bermata kuning hijau sedang menyalakan api untuknya. Ini adalah Starclaw. Setelah menghabiskan beberapa hari di kerajaan tata ruang di bawah perawatan orang-orang Minos, dia memulihkan sebagian besar lukanya. Minos memanggilnya kembali ke sisinya dan telah bepergian bersamanya sejak pagi ini. Dia adalah monster bersayap level 87, jadi dia biasanya terbang lebih cepat daripada dia. Pada saat yang sama, dia hanya bisa terbang lebih cepat darinya jika dia mencuri basis budidaya korban, jadi menggunakannya adalah cara yang tidak terlalu mencolok untuk mengatasi keadaan ini. Saat dia makan dan sesekali mendengarkan cerita wanita itu, yang sangat tertarik untuk membantunya setelah penemuan sebelumnya, dia memperhatikan manusia mendekati posisinya. Kami berangkat. Ada orang yang bergerak ke arah sini. Dia menyarankan, lebih memilih untuk menghindari orang-orang ini, meskipun mengingat mereka hanyalah orang suci spiritual. Minos telah memperhatikan orang-orang ini, tetapi dia merasakan fluktuasi jiwa yang dia ketahui. Jadi dia tidak langsung bergerak, mencoba mengingat siapa orang-orang itu. Fluktuasi spiritual itu, aku tidak ingat di mana aku pernah merasakannya sebelumnya, tapi yang satu lagi berasal dari seseorang di keluarga Nash. Luke, dia ingat sepupu Ellen, yang pernah menantangnya di masa lalu, tetapi juga membantunya mendapatkan tentara bayaran di negara bagian ini saat dia menghadapi Abifogel. Aku tahu, yang satu lagi adalah orang yang bersamanya terakhir kali aku melihatnya hari itu. Dia ingat bertahun-tahun yang lalu. Ingatan para kultivator sangat bagus, tetapi bukanlah suatu hal otomatis bahwa mereka akan mengingat semuanya secara instan. Mereka perlu memikirkan pagar untuk mengingat fakta-fakta tertentu. Minos kemudian menyadari bahwa Luke dan pria yang melakukan perjalanan bersama Tuan Muda Nash ke wilayah utara telah menempuh perjalanan jauh sejak terakhir kali mereka bertemu. Saat ini, Luke berada di level 70, sedangkan pria itu berada di level 74. Tunggu sebentar, saya kenal beberapa dari orang-orang ini. Minos berkata kepada teman seperjalanannya, mengejutkannya. Apakah kamu yakin? Kupikir kamu harus mencapai Lusmite secepat mungkin. Dia bertanya, mencoba membantu pemimpinnya membuat keputusan yang tepat. Jika dia sedang terburu-buru, hal logis yang harus dilakukan adalah mengabaikan orang-orang ini dan melanjutkan jalannya agar tidak terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Tapi kata Minos, Starclaw, orang-orang ini pernah membantuku dengan sesuatu yang penting. Meskipun aku membayar mereka untuk itu, aku belum pernah bertemu mereka selama beberapa dekade. Katakan saja halo kepada mereka. Tidak ada biaya apapun. Setelah mengatakan itu, mata Minos berbinar, dan semua teman Luke dan Oril pingsan. Bangkitnya dataran hitam bab 1727 percakapan singkat. Saat mereka melihat rekannya tiba-tiba pingsan saat berjalan melewati hutan gelap itu, Oril dan Luke segera mengeluarkan senjatanya, mengedarkan energinya dalam teknik bertahan. Sekte elemental telah mengirim mereka untuk berpatroli di area ini beberapa hari yang lalu. Jadi mereka merasa jatuhnya rekan mereka adalah karena kemungkinan ada musuh di dekatnya. Keduanya mendekat, berdiri membelakangi satu sama lain saat mereka berdiri diam. Mengamati jejak gerakan di sekitar. Namun, mereka tidak melihat apapun, yang hanya membuat mereka semakin takut terhadap kemungkinan musuh di dekatnya. Luke, tetap waspada. Saat musuh muncul, larilah secepat mungkin. Oril berkata, merasakan bahwa mereka mungkin membutuhkan bala bantuan, dan setidaknya salah satu dari mereka harus berlari untuk dapat mengirimkan panggilan bantuan. Meneguk, namun saat Luke menelan ludahnya, merasa bahwa ini bisa dengan cepat menjadi misi mematikan bagi kelompoknya, sebuah celah terbuka di bawah mereka, mengejutkan mereka. Karena tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, keduanya jatuh ke dalam celah spasial, merasakan bahwa ini akan menjadi akhir mereka. Kotoran, masih banyak yang harus kulakukan. Luke berpikir dalam hati, menyesali menemukan sage spiritual sialan itu tepat setelah dia maju ke tahap ke-8. Namun detik berikutnya, dia dan Oril terjatuh beberapa meter di atas tempat Minos duduk.
Ketika mereka melihat seseorang duduk di bawah tempat mereka akan jatuh, mereka berdua mengerutkan kening, bersiap menghadapi dampaknya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Ketika mereka hendak menabrak orang berambut coklat dan armor emas hitam itu, mereka tiba-tiba mulai kehilangan akselerasi. Sehingga mereka berhasil bergerak dan mendarat tidak jauh dari Sage level 80 ini. Ketika mereka menyadari bahwa orang level 80 ini, di samping monster level 87 dalam bentuk humanoid, berada di balik apa yang baru saja terjadi, mereka berdua menatapnya, menyipitkan mata. Luke adalah orang pertama yang menyadari siapa orang ini, mengubah ekspresinya. Oriel segera menyadari siapa orang ini dan menelan ludahnya, mengunjungi kembali Kaisar Stuart setelah bertahun-tahun. Menyadari betapa mudahnya dia melampaui dirinya dalam hal kultivasi, pria ini membuka mulutnya, terkejut. Minos sudah lebih kuat darinya sejak lama. Namun hingga beberapa tahun lalu, perbedaan kadar keduanya tidak terlalu besar. Tapi dengan cepat, pemuda yang dulunya 25 level lebih lemah darinya sekarang berada 6 level di depannya. Tidak hanya itu, mengingat kemampuan tempur luar biasa yang selalu dimiliki Minos. Perbedaan di antara mereka mungkin jauh lebih besar. Menakjubkan, dia sudah berada di level 80. Minos memandang Luke dan melihat betapa terkejutnya sepupu Ellen ini melihatnya di sana. Tetapi juga karena budidayanya. Lama tidak bertemu Tuan Muda Nash. Tolong, Yang Mulia, jangan panggil saya seperti itu, katanya, merasa sedikit malu. Minos tersenyum dan berkata, aku melihatmu saat aku sedang makan dan memutuskan untuk menyapanya. Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuanmu bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, tindakanmu sangat membantu kami. Yang Mulia tidak perlu berterima kasih. Kami punya cukup uang untuk itu. Luke berkata saat Oriel setuju. Kemajuan Luke ke tahap 8 dan bahkan kecepatan kultivasi Oriel dijelaskan oleh sumber daya yang mereka peroleh dengan membantu Minos saat itu. Mereka berdua tahu betul apa yang dikatakan dan dengan tulus sekali lagi berterima kasih kepada Minos atas kesempatan itu setelah keterkejutan mereka menemukannya di tengah hutan ini berlalu. Tapi, apa yang Yang Mulia lakukan di sini? Saya pikir Dataran Hitam sedang fokus pada proyek internalnya baru-baru ini, kata Lukas. Dia sudah lama tidak kembali ke wilayah utara. Meski begitu, dia tetap menerima surat dari keluarganya setiap beberapa bulan, bahkan terkadang dari Ellen. Karena itu, dia tahu kerajaan Dataran Hitam baru-baru ini mengalami beberapa masalah terkait tekanan sebelum kemunculan Maximilian. Tapi dia tidak tahu segalanya. Luke tidak mengetahui apapun tentang keluarga Longus karena masalah itu telah diperlakukan sebagai rahasia negara. Dan Ellen atau orang lain tidak akan membicarakannya dengan orang di luar kelompok mereka. Minos lalu berkata, saya sedang mencari beberapa orang. Ada beberapa masalah yang akan menimpa kita di masa depan yang ingin saya cegah. Jadi saya mencari solusinya. Masalah di masa depan, Luke dan Oriel bergumam. Mereka telah mendengar desas-desus di sekte mereka mengenai kekhawatiran Kaisar tentang masa depan. Mendengarkan Minos, mereka tidak bisa tidak menghubungkan hal seperti itu dengan ini. Minos bangkit dari tempatnya berdiri dan berkata, hati-hati, saat-saat semakin menantang, terutama bagi negara bagian Anda. Jadi saya harap Anda beruntung. Jika takdir mempertemukan kita kembali, kuharap aku tidak terburu-buru. Mungkin kita bisa minum pada kesempatan itu. Keduanya setuju, tanpa berusaha menunda apa yang dilakukan Minos, kata Lukas. Semoga beruntung untuk Yang Mulia dan Kekaisaran juga. Mungkin saat kita bertemu lagi nanti, sudah ada demigod di sana. Oriel memandang wanita di sebelah Minos itu, mengira ini tidak akan lama. Minos tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi, segera naik ke punggung Starclaw setelah dia menunjukkan wujud binatangnya. Dengan itu, keduanya berangkat kembali dalam perjalanan mereka ke arah barat, meninggalkan keduanya mengawasi mereka dari jauh. Minos benar-benar luar biasa. Hanya dalam beberapa dekade, dia telah mencapai banyak hal. Oriel bergumam kepada Luke, saya khawatir dalam 50 tahun lagi, dia akan menjadi ahli terkenal di dunia. Jika dia tidak mati, aku khawatir dia akan menjadi sehebat Vico Travisani suatu hari nanti, komentar Luke sebelum menghela nafas dalam-dalam. Pokoknya, ayo kembali ke grup kita. Kita tidak perlu mengkhawatirkan urusan orang-orang hebat seperti itu. Beberapa hari lagi berlalu, saat Minos melakukan perjalanan ke perbatasan Kekaisaran Barat dengan Kerajaan Lusmait. Kelompok utusan dari keluarga Longus telah mencapai inti Kerajaan Dataran Hitam. Ketika mereka tiba terlambat beberapa hari di tempat ini, kelompok Sage Spiritual Puncak. Tidak seperti kelompok sebelumnya yang hanya memiliki satu orang seperti itu, memperhatikan perubahan lokal. Saat mereka terbang di atas tempat yang seharusnya menjadi ibu kota negara bagian ini, mereka melihat kubah piramidal tanpa cahaya melayang di atas kota ini. Apa itu? Salah satu dari mereka bertanya karena ketua kelompok merasa mereka harus menyelidiki situasi setempat sekali lagi sebelum melanjutkan rencana mereka. Saya tidak tahu, tapi kita akan mencari tahu, dia berkata sebelum mereka berpencar.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 1728 penemuan tak terduga. Beberapa hari lagi berlalu, sementara utusan keluarga Longus mengetahui tentang kemajuan Minos ke tahap ke-9, kepergiannya, dan kemampuan pertahanan baru di Kota Kering. Dia telah mencapai akhir perjalanannya di Kekaisaran Barat. Saat itu pagi hari, Minos dan Starclaw mencapai perbatasan negara bagian itu dengan Lusmait, akhirnya memasuki domain terakhir di sebelah barat benua tengah. Di luar keadaan ini, hanya ada lautan luas yang bahkan lebih besar dari benua, yang melaluinya jika seseorang selalu berlayar ke arah yang sama, seseorang dapat mencapai bagian timur benua ilahi. Minos tidak tertarik melakukan perjalanan laut yang sangat jauh ini, dan setelah memasuki kerajaan terakhir di barat melalui lubang cacing, dia memulai penyelidikannya. Dari petunjuk yang ditinggalkan oleh salah satu keturunan keluarga Longus yang melewati patung Henricus Longus di kota Seribu Ras Laut leluhur. Markas besar keluarga atau petunjuknya seharusnya berada di kawasan pesisir Lusmait. Segera Starclaw terbang menuju awal pantai negara bagian itu yang berbatasan dengan Kekaisaran Barat. Dari sana mereka perlahan-lahan akan mencari apa yang mereka cari. Kerajaan Lusmait tidak besar, dan karena mereka telah memasuki negara bagian itu di dekat garis pantai selatan, mereka dengan cepat mencapai titik awal pencarian mereka. Dari apa yang ditunjukkan Giordano Longus, kedudukan kedua keluarga Longus seharusnya berlokasi di sebuah gunung dekat pantai negara bagian ini. Maka ketika Minos dan Starclaw sampai di kawasan paling selatan ini, mereka langsung memulai pencarian dengan terbang di ketinggian rendah sambil mengamati puncak gunung di dekatnya. Carilah tanda-tanda adanya bangunan manusia, reruntuhan, atau bahkan keberadaan manusia dalam kelompok kecil, kata Minos kepada tunggangannya sambil memeriksa sekelilingnya. Ketika mereka datang ke daerah ini ratusan ribu tahun yang lalu, keluarga Longus pasti membangun tempat tinggal yang terpencil, tersembunyi dari dunia. Jadi meskipun mereka sudah tidak ada lagi di sini, pastinya bangunan atau bukti konstruksi rahasia mereka telah ditinggalkan. Oke, mengingat betapa bagusnya tempat ini, kemungkinan kelompok manusia atau keluarga akan menempati wilayah tersebut. Jika sudah tidak ada lagi, tidaklah kecil. Markas besar keluarga di daerah seperti itu seharusnya sangat menarik bagi siapapun untuk tinggal jauh dari masalah, di tempat yang tenang dan tidak mencolok. Jadi meskipun mereka sudah tidak ada lagi di sini, ada kemungkinan besar kita akan menemukan orang-orang di sekitar area itu. Apa yang akan kita lakukan terhadap mereka? Tanya Starclaw. Jika mereka hanya penghuni lahan tersebut, maka tidak ada apa-apa. Tujuan kami adalah menjangkau keluarga tersebut, kata Minos. Entah mereka ada di sini, atau ada petunjuk kemana mereka pergi. Jadi jika ada orang lain yang kita cari di negeri ini, kita hanya akan mengambil informasi yang ditinggalkan oleh orang-orang ini dan pergi. Dia memahami hal ini tetapi masih penasaran mengapa Minos yakin dia akan menemukan sesuatu yang berguna di sini jika keluarga ini meninggalkan daerah tersebut. Jadi sambil memeriksa sekeliling, dia bertanya, menurutmu mengapa kita akan menemukan jejak kemana mereka pergi jika mereka meninggalkan area tersebut? Jejak dapat dihapus, dan tergantung pada waktu sejak keberangkatan dari area tersebut, kemungkinan kita menemukan sesuatu sangat kecil. Itu akan menjadi seperti itu untuk hal-hal normal, kata Minos. Tetapi orang-orang di keluarga Longus itu mempunyai beberapa benda yang diciptakan oleh dewa, Henricus Longus. Hal-hal yang diciptakan oleh dewa sangat berharga dan sulit untuk dihancurkan. Bahkan perjalanan waktu pun mengalami kesulitan untuk merusak ciptaan tersebut. Contohnya adalah berbagai hal yang diwarisi Minos dari Henricus Longus. Cincin kerajaan tata ruang itu sendiri memiliki ukiran yang dibuat oleh pria itu. Sesuatu yang menghubungkan jiwa Minos dengan benda ini untuk dia gunakan sesuai keinginannya namun juga melindungi takdirnya. Henricus Longus telah meninggalkan benda seperti itu jutaan tahun yang lalu, namun ini berhasil dengan sempurna. Henricus Longus bukanlah pandai besi atau ahli susunan. Jadi dia tidak bisa membuat artefak. Tapi dia bisa membuat lukisan dan musik seperti kultivator manusia manapun dengan setidaknya satu teknik mental. Dia meninggalkan beberapa barang serupa untuk keluarga ini, mulai dari rekaman melodi hingga lukisan. Ada ruang pada beberapa barang ini agar keturunannya dapat merekam pesan. Jadi begitu, komentar Starclaw, merasakan betapa menakjubkannya hal-hal yang berhubungan dengan para dewa. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa beruntungnya dia diselamatkan oleh Minos. Pewaris dewa, tapi keluarga itu mengkhianatimu kan? Mengapa mereka meninggalkan sesuatu yang mengarahkanmu kepada mereka? Dia bertanya setelah terdiam beberapa saat, kata Minos. Generasi sekarang tidak melakukan hal itu, namun nenek moyang mereka melakukannya. Namun Anda benar dalam mempertimbangkan bahwa mereka bisa saja menghapus pesan apapun. Mereka memang bisa, namun sampai saat ini, mereka tidak mengetahui tentang saya, dan akan lebih baik jika mereka meninggalkan petunjuk tersebut agar saya dapat mengetahuinya suatu hari nanti. Sekalipun mereka harus menundukkan diri kepadaku, akan lebih baik bagi mereka untuk melakukan hal itu daripada tidak mendapat bagian apapun dari apa yang aku warisi dari nenek moyang mereka. Tapi hal itu telah berubah akhir-akhir ini.
Sekarang mereka telah menemukanmu dan ingin bertindak melawanmu. Tidak bisakah mereka berubah untuk sementara ini? Tidak ada cukup waktu untuk itu. Mengubah pesan pada sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa bahkan mungkin dilakukan, tapi akan memakan waktu beberapa dekade jika demigod tingkat tinggi yang melakukannya. Minos menyatakan dengan percaya diri. Jika mereka mengetahui tentangku beberapa dekade yang lalu, aku pasti sudah mati sekarang, Starclaw. Itu masuk akal, ucapnya sambil mengalihkan fokusnya ke pegunungan dekat kawasan pantai itu. Saat keheningan kembali terjadi bagi keduanya untuk fokus menjelajahi lingkungan sekitar, Minos menyadari sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka cari. Dia menyipitkan matanya dan melihat lebih dekat ke puncak gunung tempat sekelompok manusia tampaknya tinggal. Dia lalu berkata, Starclaw, ayo kita periksa tempat itu. Sepertinya ada semacam konstruksi di puncak gunung itu yang mengarah ke dalamnya. Mungkin itu lokasi kita. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Minos, burung besar berbulu abu-abu ini melihat tempat itu lebih dekat dan segera bersiap untuk mendarat di sana. Mungkin ada musuh yang kuat di sekitar, jadi keduanya bersiap untuk melindungi diri, melarikan diri, atau menyerang. Sementara itu, mereka menggunakan indera jiwa dan kemampuan inderanya untuk mengetahui level orang-orang di tempat itu. Saat melakukan itu, Minos merasakan fluktuasi spiritual yang sudah dia ketahui. Bangkitnya dataran hitam bab 1729 usulan. Perang suci spiritual dan kultivator yang lebih lemah. Itu bukan masalah besar. Starclaw berkomentar sambil perlahan menurunkan ketinggiannya untuk mendarat di tengah area itu. Sementara itu, Minos sedang melihat dua orang di tempat itu, dua orang suci spiritual tingkat tinggi. Bukankah itu Raja dan Ratu Vogel? Dia membuka mulutnya karena terkejut, tanpa diduga menemukan anggota keluarga kerajaan yang dia kejar oleh gereja. Kamu kenal mereka? Starclaw mendengarnya dan penasaran dengan sejarah di antara orang-orang ini. Minos menggelengkan kepalanya dengan tegas. Semacam itu. Aku bertemu beberapa kali, tapi segera setelah itu, mereka mulai melarikan diri dari orang-orang gereja spiritual. Sejak itu, aku belum pernah mendengar lagi tentang kelompok mereka. Aku tidak menyangka mereka bersembunyi di sini. Setelah terjerumus ke dalam situasi bencana karena kesalahan AB. Anggota keluarganya yang selamat melarikan diri melintasi laut leluhur dan akhirnya mencapai Lusmait. Di kerajaan seperti itu, mereka telah berpindah-pindah beberapa kali hingga mereka mencapai tempat terpencil dan damai ini beberapa tahun yang lalu. Di sana mereka tidak hanya memulai kembali kehidupan mereka namun perlahan-lahan berkembang. Sebelumnya yang terkuat dari keluarga ini adalah seseorang di level 77. Namun saat ini, beberapa individu seperti itu dapat dilihat di sekitar. Pada saat yang sama, mantan Raja Vogel telah meningkatkan budidayanya dan saat ini berada di level 79. Minos segera menyadari hal ini. Memikirkan tentang bagaimana keluarga ini lolos dari kematian agar gereja spiritual dapat ditemukan olehnya sekarang. Keberuntungan mereka sama sekali tidak bagus. Dia tertawa sebelum melompat dari punggung Starclaw dan mendarat beberapa saat kemudian di tengah puncak gunung tempat desa keluarga Vogel berada. Ketika dia mendarat di tengah-tengah area itu, semua penggarap terkuat merasakan kehadirannya dan bergerak. Saat Starclaw berubah menjadi versi humanoidnya dan berhenti di belakang Minos, beberapa prajurit keluarga Vogel mengepung keduanya. Di antara orang-orang ini, mantan Raja Vogel dan istrinya muncul di sana, takut akan apa yang diinginkan para ahli dari mereka. Tempat mereka sangat tidak mencolok dan tidak memiliki nilai apapun dalam radius puluhan kilometer persegi. Pada saat yang sama, di puncak gunung ini tidak ada apa-apa selain rumah-rumah sederhana, sehingga mau tidak mau mereka khawatir dengan niat para pengunjung tersebut. Apa yang diinginkan para ahli sekuat itu dari kita? Ayah mendiang Abe Vogel bertanya-tanya hingga ia dan istrinya cukup dekat untuk melihat wajah para pendatang baru tersebut. Ketika mereka tiba di depan Minos dan Starclaw, mereka menyadari mengapa beberapa anak buah mereka terlihat sangat terkejut saat menatap keduanya. Starclaw sangat kuat, tetapi jika mereka patuh, peluang mereka untuk bertahan hidup tidak akan terlalu buruk. Masalah dengan semua yang ada di sana adalah sage spiritual level 80 muda. Minos Stuart, suami istri itu berteriak hampir bersamaan, tidak percaya musuh telah menemukan mereka di tempat ini. Tidak hanya itu, makhluk terkutuk itu sekarang adalah seorang sage spiritual sialan. Minos hanyalah seorang kaisar spiritual ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, tapi sekarang. Raja dan Ratu Vogel, sudah lama sekali ya? Kita sudah tidak bertemu selama 30 tahun atau lebih? Minos tersenyum pada orang-orang itu, menyadari betapa ketakutannya mereka. Kurang dari itu, kata ayah Abe, merasa keluarganya hilang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi lawan yang mengerikan ini. Benar. Waktu berlalu dengan cepat. Saat itu, kamu sedang melarikan diri dari gereja spiritual. Aku tidak menyangka kamu akan berada di sini. Dia berkata, mengingat sedikit masa lalu. Saya pikir Anda telah mati atau meninggalkan benua itu. Sejujurnya aku akan pergi ke benua ilahi jika aku berada di tempatmu.
Perjalanan itu akan terlalu mahal untuk keluarga sebesar saya. Ayah Abe berkata karena semua orang di sekitar terlalu takut dengan situasi tersebut sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ibu Abe, yang selama ini bersikap proaktif, terdiam memperhatikan Minos. Minos tidak terganggu oleh keheningan orang-orang ini dan memahami bahwa akan sangat sulit bagi keluarga ini untuk pindah ke benua ilahi. Lagi pula, bukan hanya 1 atau 2 orang yang melarikan diri, melainkan puluhan orang. Saat ini tidak ada lagi anak-anak, tapi sudah puluhan tahun yang lalu mereka meninggalkan Vogel untuk memulai pelarian mereka. Ngomong-ngomong, apa yang kamu inginkan di sini? Apakah kamu di sini untuk membunuh kami? Minos, mantan Raja Vogel mengerahkan keberaniannya untuk menanyakan hal ini, merasa bahwa ketegangan di sekitarnya terlalu tinggi dan dia perlu membereskan masalah dengan orang tersebut. Aku tidak pernah menjadi musuhmu. Semua yang terjadi di sana adalah ulah Abe. Tapi dari apa yang kudengar, kamu membunuhnya, bukan? Saya pikir itu harus mengakhiri bisnis kita. Kami juga ingin membunuh pengkhianat sialan itu. Minos terdiam, memandangi orang-orang di daerah itu, para raja spiritual muda dan jenderal spiritual mengawasinya dengan ketakutan dari dalam beberapa rumah. Dia berkata setelah beberapa saat, "Itu benar, urusan kita sudah selesai. Aku membunuh Abe, dan Vogel menjadi milikku." Orang-orang di sekitar menghela nafas sebelum mereka merasakan tekanan pada mereka meningkat. "Tapi aku adalah anggota luar gereja, sebuah organisasi yang menginginkan kematianmu," kata Minos sambil bermain-main dengan orang-orang ini. Ibu Abe, level 78, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Jika kamu ingin melakukan ini, lakukanlah segera." Dia memandang suaminya dan berkata, "Sayang, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nasib tidak berpihak pada kita. Tapi kita tidak akan mati karena dipermalukan." Pria itu mengepalkan tangannya, merasa perkataan istrinya memang tepat. Jika Minos mau membunuh mereka, biarkan dia melakukannya untuk selamanya dan hentikan ancamannya. Di sisi lain, mereka bukannya tidak mampu bertindak. Mereka masih bisa mengorbankan diri dan menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Minos melihat tekad di beberapa mata itu dan berkata, "Aku bisa memejamkan mata dan berpura-pura tidak melihatmu." Raja Vogel kuno mengamatinya dan bertanya, Jika kalian bekerja untukku." "Apa? Bekerja untuknya? Tidak mungkin, kita tidak bisa kembali ke wilayah gereja." Masyarakat sekitar akhirnya berani berkomentar. Tapi kemudian Minos berkata, "Bekerjalah untukku di wilayah barat. Perhatikan situasi negara-negara bagian ini dalam perang yang harus segera terjadi dan kirimkan hasilmu ke dataran hitam. Hanya itu yang aku inginkan darimu. Jadilah mata dan telingaku di tempat ini dan, bila perlu, menjadi utusanku. Itulah harga bagiku untuk menjaga rahasiamu dan tidak membunuhmu." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1730 penggabungan cepat. Saat bertabrakan dengan tawaran Minos, orang-orang di keluarga itu, untuk pertama kalinya sejak melarikan diri dari Vogel, harus memikirkan bagaimana rasanya menundukkan diri pada musuh besar ini. Minos telah mempermalukan keluarga ini, karena jelas-jelas bertindak demi kepentingan pribadi melawan keluarga ini untuk mendapatkan kekuasaan atas Vogel. Tapi sekarang mereka harus menundukkan diri karena mengetahui hal ini. Itu tidak mudah, tapi alternatifnya adalah kematian, jadi orang-orang ini tahu bahwa mereka harus terbiasa dengan gagasan untuk menjadi bawahannya. Bu Abe mengepalkan tangan karena marah melihat suaminya ke tanah, memikirkan kemungkinan ini. Jika hanya dia, sejujurnya dia lebih baik mati daripada harus tunduk pada orang ini. Dia memahami sisi Minos, karena Abe telah memberikan pembenaran yang masuk akal bagi orang utara ini untuk melakukan semua yang telah dia lakukan. Namun hal itu tidak mengubah pemikiran pria ini tentang betapa kejamnya Kaisar Stuart terhadap mereka karena keserakannya sendiri. Minos bisa saja membalas dendam pada Abe dan orang-orang dari faksinya tanpa memberikan tanda kematian pada seluruh anggota keluarga Vogel. Tapi dia tidak melakukan ini demi kepentingan pribadi. Mempertimbangkan hal ini saja, pria ini lebih memilih mati daripada membungkuk dan menerima perintah Minos. Namun, dia harus melindungi nyawa puluhan orang di desa kecil ini. Jika dia egois, semua orang ini akan mati, meskipun beberapa dari mereka lebih memilih mengabdi pada Minos. Jadi dia menggenggam tangannya dan berkata, "Baiklah, kami akan melayanimu sebagai mata, telinga, dan pembawa pesan. Selama kamu tidak lagi mengancam kami dan membiarkan kami hidup damai di tempat ini, kami akan memenuhi perjanjian ini." Kepala keluarga, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Beberapa tetua yang lebih memilih mati daripada bergabung dengan Minos angkat suara, tidak memahami keputusan mantan Raja Vogel. Minos tidak berkata apa-apa melihat orang-orang ini menentang, menyaksikan situasi teratasi dengan sendirinya. "Kami tidak punya pilihan. Generasi muda kami punya banyak hal untuk dijalani, dan kami tidak bisa menentukan nasib mereka seperti ini," kata Patriark Vogel dengan tegas. "Ditambah lagi, jika kita semua seharusnya mati di sini, lalu mengapa kita lari dari gereja selama ini?
Hidup di bawah kekuasaan Minos bukanlah tujuan kami, namun ini adalah satu-satunya pilihan yang ada di depan kami. Jika tidak, garis keturunan kita akan hilang dari dunia ini, dan semua pengorbanan selama beberapa dekade terakhir akan sia-sia. Mereka yang kurang senang dengan keputusan ini merasa tidak enak karenanya. Namun salah satu dari mereka lebih tidak bahagia dibandingkan yang lainnya. Tidak, aku kehilangan istri, 2 anak, dan cucuku karena Minos tua. Aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku padanya, kata wanita tua ini sambil memancarkan aura level 77 miliknya, mencoba bergerak di bawah tekanan kehadiran Minos. Para tetua di sekitar memandangnya dan melebarkan mata mereka, merasakan bahwa dia akan menyia-nyiakan segalanya. Elder, Bu pemimpin keluarga itu bergumam, merasakan bahayanya mereka semua akan musnah karena keputusan yang salah dari salah satu dari mereka. Namun sudah terlambat bagi dia atau anggota keluarga lainnya untuk mencoba meyakinkan orang tersebut sebaliknya. Pada saat mereka menyadari apa yang diinginkannya, dia sudah mengaktifkan pengorbanannya. Sungguh pemandangan yang nostalgia. Seberapa sering aku tidak melihat lawan mengorbankan diri mereka di hadapanku? Minos bergumam ketika dia muncul di belakang wanita itu. Dulu, saya harus khawatir, tapi sekarang tidak. Dia bergumam di salah satu telinganya. Tanpa izinku, kamu tidak bisa melakukan itu. Dengan kata-kata itu, energi gelap yang akan terbentuk di depan wanita itu menghilang bahkan sebelum mengembun. Sebuah pusaran gelap muncul di pangkal leher wanita itu dan menelan seluruh kultivasinya, juga menghilangkan vitalitasnya seiring bertambahnya usia secara signifikan dalam sekejap mata. Dia mencoba mengucapkan kata terakhirnya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuhnya berubah menjadi debu, dan dia menghilang setelah gelombang angin ringan bertiup ke arahnya. Semua orang melihat pengorbanan dihentikan untuk pertama kalinya, terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan Minos. Dia telah bergerak ke belakang wanita itu begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun di sana yang memperhatikan dia bergerak. Namun tidak hanya itu, gerakannya untuk menghentikan pengorbanan telah bertentangan dengan semua yang mereka pikir mereka ketahui tentang kultivasi. Bagaimana mungkin, orang lain berpikir, merasa bahwa mengorbankan dirinya sendiri adalah sebuah kesalahan. Namun Starclaw menyadari apa yang baru saja dilakukan Minos. Dia memejamkan mata dan mengingat kembali pemandangan yang baru saja terjadi di depannya. Minos berteleportasi ke belakang wanita itu dengan distorsi spasial dan kemudian menyegel ruang di sekitarnya menggunakan kelenjar rohnya. Ini menelan seluruh energi pengorbanan, tapi tidak dihentikan. Pengorbanan telah selesai. Itu tidak merugikan kami sama sekali. Itu sebabnya dia mati seperti itu, pikirnya, terkesan dengan kemampuan Minos. Tampaknya sederhana apa yang telah dia lakukan, tetapi itu sangat sulit karena kecepatan yang harus dilakukan untuk melakukan segala sesuatunya. Pada saat yang sama, cara dia menurunkan semua energi itu sangat mengesankan sehingga binatang ini menilai bahwa hanya sedikit makhluk di seluruh dunia spiritual yang dapat melakukan hal serupa. Tapi sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa menggabungkan tekniknya begitu cepat. Meskipun hanya Starclaw yang mengerti apa yang terjadi, Minos menghela nafas. Merasakan beban menggabungkan teknik ke-7 dan ke-9 untuk menghentikan pengorbanan ini agar tidak membunuh semua orang di area sekitar. Dia dan Starclaw tidak berada dalam bahaya karena mengorbankan Saint Spiritual level 77, tapi hal itu saja bisa menghancurkan orang-orang di sekitar. Jadi, apa keputusanmu? Apakah kamu lebih memilih kematian, atau kamu akan menyerahkan dirimu? Dia bertanya, tidak memberi waktu lagi kepada orang-orang itu. Bahkan mereka yang masih tidak senang karena harus tunduk pada Minos telah kehilangan harapan untuk mati dengan hormat. Jika mereka mencoba melakukan apapun, mereka hanya akan menyia-nyiakan kekuatan mereka dan meninggalkan junior dan keturunan mereka tanpa dukungan di dunia yang kejam ini. Kemudian dalam sepersekian detik, semua orang di sekitar lutut dan berkata, "Tolong beri kami perintah Anda. Yang mulia." Bahkan para jenderal spiritual muda dan raja spiritual keluar dari rumah tempat mereka berada untuk berlutut, bersumpah setia abadi kepada Minos dan Kekaisaran Dataran Hitam. Minos berhenti menekan penduduk desa ini dan tersenyum sebelum menggunakan teknik ke-9 untuk menyegel perjanjian yang dia usulkan.